Nice. Enggak sama sekali. I did it for fun dan aku sebenarnya nggak peduli sih. Apa yang aku post itu, apa yang aku post di sosial media itu kan buat kesenangan pribadi aku dan aku nggak ada dan aku bukan kewajiban aku buat ngejaga hati orang-orang, semua orang gitu. Jadi apa yang aku lakuin, apa yang aku suka. Jadi selama nggak, dan aku nggak nyakitin orang, nggak harm siapapun ya. Jadi kenapa harus marah? Tinggal dikomunikasiin dengan baik aja sebenarnya. Jeffrey Nicole abisin haters part 2. Kawan-kawan, aku pemadam kebakaran. Ya udahlah ya, bodo amat. Tipe yang bodo amat artinya ya. Bodo amat aja. Iya lagi, aku suka perak-perakan lagi. Suka perak Dari tahun ini lah pokoknya. Ini gratis semua. Mana ya? Paling ini sih dikasih mama, signature. Iya. Enggak lagi, aku nggak mau mirip-miripin dia. Mungkin dia sebagai penggebrak, pendorong buat cowok-cowok buat pakai apa yang mereka rasa nyaman aja sih. Mungkin itu yang dilakuin Harry Styles. Tapi buat cowok-cowok yang berdandan feminim atau apa, itu bukan mau ngikutin. Genderless ini sebetulnya aliran yang kebanyakan kalau netizen Indonesia itu paling kurang berkenan karena mulutnya pasti lebih seru lagi ya, karena dianggap nanti kok laki-laki dandanya kayak perempuan, kok udah ini bla 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 gitu ya. Tapi in a way genderless ini yang membuat pakaian dari tren yang sekarang itu menggambarkan bahwa sudah nggak zaman lagi kita ngomong gender, kita ngomong sekarang fashion forward, fashion ke depan, bagaimana fashion itu menggali hal-hal yang membuat orang bisa mengekspresikan diri, bisa memberikan kesenangan pada pemakainya, itu yang penting. Jadi seorang Jeffrey Nicole barangkali dia tidak usah digambarkan dia tak kemayu, dia tidak istilahnya tidak gemulai, dia adalah cowok dengan penampilan yang oke, wajah keren, badan bagus. So ini saatnya untuk menempatkan satu tampilan di mana genderless itu ada di pakaiannya dia ya, memakai pakaian yang ala dengan tampilan ini gitu. Ini menunjukkan bahwa ada keberanian untuk menampilkan sesuatu yang barangkali belum dilakukan oleh orang lain ataupun penyanyi Indonesia yang lain atau bintang film yang lain gitu. Jadi pada saat tampil meskipun ada tapi tidak terlalu nampak, tapi yang ini begitu muncul langsung menjadi omongan. Masalahnya apa? Masalahnya karena yang dibahas adalah seorang cowok ganteng yang dilakukan banyak perempuan, tetapi pakai baju ala perempuan gitu kan. Gitu. Tadi sudah saya bilang,
ini adalah genderless. Jadi genderless itu adalah satu koleksi yang tidak lagi berbicara masalah gender, apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi adalah sebuah koleksi yang diperuntukkan oleh orang yang menyukai fashion dan orang menyukai gaya tampilan yang berbeda dari orang lain. Ya, memang genderless ini lagi dibahas di mana-mana dan ini adalah gejala yang diikuti oleh banyak orang. Masalahnya kalau yang memakai orangnya laki-laki tapi agak kemayu, agak gemulai, barangkali itu menjadi masalah karena netizen Indonesia itu begitu gitu. Jadi pada saat ini dipakai oleh seorang yang macho, ya bener-bener cowok gitu, no problem kan gitu. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi makanya kita sebut sebagai genderless, artinya bahwa kita tidak lagi membahas masalah apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tetapi yang dimasalahkan adalah bagaimana dia enjoy, menikmati dari fashion itu sendiri. Kalau kita berkaca kepada seorang Harry Styles, apa kata orang, ya sudah kata orang. Apa yang dibicarakan sama orang itu hak mereka gitu. Tetapi secara pribadi dia punya prinsip dan punya kepercayaan atau keyakinan yang berbeda terhadap apa yang dia lakukan itu. Faith itu perlu gitu ya, yakin itu perlu. Jadi pada saat ini menampilkan sesuatu, jangan pernah berkata bahwa hanya itu yang ada di mata kita. Selalu mencemooh orang, menjatuhkan orang tanpa ada tendensi yang jelas, tendensiusnya tidak ada gitu. Karena di dalam perubahan dunia fashion ini sebetulnya yang tahu hanya segelintir orang yang memang dia berkecimpung di dalam dunia fashion. Lain itu tidak ada. Jadi kalau ada suara sumbang tanpa tendensi yang jelas, sebaiknya abaikan. Itu memang menjadi ranah dari semua selebritis sekarang, baik Jeffrey Nicole juga berkata begitu kan gitu. Jadi tidak akan berkomentar tentang nada sumbang dari netizen yang mengatakan bahwa dia sudah berubah berubah aliran, berubah ahluan, berubah apapun gitu. Tapi jangan sampai juga seorang Jeffrey Nicole ini tiba-tiba juga terus dia hanya gara-gara kata 1, 2, 3 dari netizen terus tiba-tiba dia berubah mengganti tampilannya lagi. Nah itu yang membuat ambiguitas ini yang membuat malah jadi itu tadi jadi bancakannya para netizen juga gitu, karena ternyata ambigu, jadi nggak punya kepribadian, nggak punya pendirian, hanya ikut gaya-gayaan dan segala macam. Karena apa yang dilakukan seorang Harry Styles adalah sesuatu yang diyakini dan dilakukan untuk mengatakan bahwa this is who I am. Jadi itu yang paling penting. Jangan sampai kalau kita bicara seperti ini hanya untuk mengatakan saya sedang ikut-ikutannya lagi hype seperti ini, atau yang lagi dilihat orang seperti ini, lagi dilirik orang. Nah, itu kebanyakan selebriti Indonesia jadi dibilang ambigu, tidak ada kepribadian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.